Audizen, sebagai pelaku bisnis, khususnya di konten marketing, kamu pasti pernah kehabisan ide untuk memproduksi konten. Hal tersebut karena sebelum memulai aktivitas produksi konten, kita nggak memperhatikan konten pilar. Karena potensi media sosial yang terus naik, sangat penting juga untuk mengoptimalkan segala kegiatan konten marketing untuk mendapatkan goal marketing pada bisnis kita. Nah, kali ini kita akan membahas tentang strategi pada media sosial untuk konten pilar dan cara membuatnya. Karena saat ini media sosial udah berkembang, banyak orang yang memanfaatkannya, mulai dari perusahaan besar hingga bisnis rumahan. Lalu, konten pilar yang menjadi dasar sebelum kita mulai aktivitas di media sosial merupakan topik dasar yang merepresentasikan brand atau perusahaan kita kepada audiens. Topik-topik inilah yang menjadi ide dasar kita dalam memproduksi konten. Selain itu, ada beberapa alasan kenapa kamu harus membuat konten pilar. Pertama, konten akan jadi lebih tepat sasaran bagi audiens. Karena setiap brand dan perusahaan memiliki target marketnya masing-masing. Maka dengan membuat konten pilar, setiap konten yang diproduksi akan tepat sasaran ke audiens kita. Sehingga kita akan mudah menyesuaikan konten dengan kebutuhan audiens. Kedua, ketersediaan konten akan terpenuhi dan konsisten. Dengan adanya konten pilar, kita akan lebih mudah dalam memetakan konten dalam beberapa minggu ke depan hingga sebulan ke depan. Hal ini karena kita bisa lebih tahu ide konten mana yang sudah diproduksi dan ide konten mana yang belum diproduksi. Ketiga, kinerja tim konten lebih efisien. Dengan adanya konten pilar, kinerja tim tidak perlu melakukan riset secara terus-menerus. Tim hanya perlu mengembangkan ide-ide konten dari konten pilar yang sudah dibuat. Dengan begitu, kinerja tim akan lebih efisien lagi. Untuk kamu yang belum tahu tentang konten pilar, terdapat beberapa jenis topik konten pilar. Mulai dari education content yang menjelaskan tentang tips, trik, tutorial, infografis, maupun hal-hal yang mengedukasi audiens. Kemudian ada emotional content yang berisi tentang konten-konten yang menyentuh sisi audiens dan membuat audiens merasa lebih dekat dengan brand kita. Lalu ada functional content. Biasanya konten ini menjelaskan tentang fungsi dan benefit dari sebuah produk atau layanan brand kita. Lalu, gimana sih cara membuat konten pilar sesuai dengan brand atau perusahaan kita? Pertama, kamu bisa melakukan riset terlebih dahulu. Mulai dari riset kompetitor, riset pasar, dan melakukan analisa terhadap brand atau perusahaan kamu dengan pendekatan SWOT, yaitu strength atau kekuatan dari brand kamu, lalu ada weakness atau kelemahan dari brand kamu, kemudian opportunities atau peluang dari pasar yang bisa kita gunakan, dan terakhir ada threat yang merupakan ancaman dari luar. Kedua, kamu bisa melakukan analisa dengan pendekatan empati, yaitu melakukan analisis brand kamu berdasarkan brainstorming bersama tim internal. Ketiga, kamu bisa menentukan target audiens berdasarkan hasil riset dan analisis tadi. Dengan begitu, kamu akan mengerti kebutuhan target audiens kamu, mulai dari gender, usia, ketertarikan, hobi, pekerjaan, hingga domisili tempat mereka berada. Keempat, kamu bisa mulai membuat konten pilar berdasarkan hasil temuan-temuan tadi. Dengan begitu, kamu akan paham konten seperti apa yang harus diproduksi sesuai kebutuhan audiens kamu. Dengan adanya konten pilar, kamu akan lebih terstruktur dan memudahkan kinerja tim untuk memproduksi konten untuk media sosial bisnis kamu. Jangan lupa langsung diterapkan ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa ikuti ID Cloud Host untuk mendapatkan video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.